Ya, ada satu topik yang akan saya bawakan. Baik, jadi dasarnya kita ambil adalah surah Ali Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'ima bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kata Allah. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Ini saya sengaja garis buat merah ini ya, malaikat dan orang yang berilmu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebuah pernyataan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah yang semestinya disembah dan tidak yang lain-lain. Ini pernyataan saya pikir cukup tegas dan sangat-sangat tegas sekali. Tidak ada tawar-menawar di situ sepertinya. Namun kemudian dalam penerapannya baru orang berbeda-beda pandangan. Bahkan dikatakan di dalam hadis bahwa kan kemarin itu dibahas kalimat tauhid oleh Pak Gatot dan Ustaz Dede. Hadis mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Betapa hebatnya kalimat tauhid itu ya. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu kata Rasulullah bersabda. Jadi betapa sangat hebatnya kalimat tauhid ini. Tidak ringan, tidak kaleng-kaleng itu timbangannya. Dan kita sebegitu lancarnya membaca. Pertanyaannya, apakah memang yang kita baca itu akan membawa kita seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena begitu ringannya membaca itu, kalimatnya pendek kok, la ilaha illallah. Saya yakin itu mungkin tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena paling tidak itu di dalam buku dikatakan bahwa ada 7 syaratnya bahwa kalimat tauhid itu menjadi demikian berat dan bermakna begitu, menjadi begitu kalimat yang sangat-sangat hebat ya. Apa syaratnya? Itu ada 7. Pertama, betul-betul kita ilmui. Nah, kan tadi di ayat tadi dikatakan orang-orang yang berilmu. Betul-betul kita pahami itu, kita ilmui. Kita kaji tentang kalimat tauhid ini. Yang kedua, kita yakini, kita betul yakin. Ilmu dan yakin berpadu di sini. Kemudian penerapannya apa? Betul-betul timbul keikhlasan kita untuk kita meninggalkan yang lain-lain sebagai Tuhan-Tuhan, tapi mengambil Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Ada keikhlasan di situ. Dan hati kita membenarkan itu. Tidak ada lagi keraguan-raguan membenarkan hal yang demikian. Maka dari ini, keempat ini lahirlah rasa mencintai. Ini kayaknya hampir mirip dengan yang dikatakan oleh Ustaz tadi. Bagaimana kita mencintai Allah. Cukup hanya dengan mencintai, tidak, harus menaatinya. Apa yang menjadi aturan undang-undang yang tercantum di dalam Al-Quran dan yang dibuat oleh kekasih Allah Rasulullah Muhammad SAW itu harus dipatuhi. Tidak ada cerita, harus kita taati. Dan kemudian kita menerima hal tersebut dengan hati lapang, apapun konsekuensinya. Mungkin kita sakit, mungkin kita menderita, mungkin segala macam ya, ditinggalkan orang dan sebagainya, tapi kita harus terima begitu. Karena kalau tidak, bila tidak, tentu akan timbul kebalikannya. Kebalikannya itu adalah syirik. Nah, kajian kita nanti akan banyak bicara tentang syirik ini. Kenapa syirik yang kita kaji? Kita kan tadi awalnya kalimat tauhid supaya kita tahu betul membedakannya antara tauhid dengan syirik. Kemudian yang ketiga, syirik asma wa sifat. Ini adalah kita itu menyamakan ya, entah manusia entah benda dengan sifat-sifat Allah. Oh, Maha Agung ya, Maha Pengasih, orangnya baik sekali lah pokoknya, dia sangat, oh itu betul-betul Maha Pengasih lah siapa itu, kena
Ya. Maha hebat dia, wah dia itu kuasa sekali, dia punya kekuasaan, itu jadi raja sekian puluh tahun, itu betul-betul maha kuasa dia. Kena lagi, sama halnya dengan Fir'aun kan, dengan kekuasaannya dia kemudian sudah mengidentikan dirinya dengan Tuhan. Nah, itu. Sedangkan musyrik adalah orang-orang yang tadi melakukan perbuatan syirik tadi, yaitu menyembah Tuhan selain Allah. Sedangkan perbuatannya disebut dengan syirik. Secara harfiah, syirik itu bermakna mempersekutukan. Mempersekutukan itu menyamakan, memperserikatkan. Tapi secara syariat Islam, syirik ialah perbuatan meyakini adanya sosok yang setara atau menyaingi Allah sebagai Tuhan. Meyakini. Nah, ini ada kata meyakini, ya, setara atau menyaingi Allah sebagai Tuhan. Kenapa saya katakan ada setara, ada menyaingi? Setara ya itu berarti sebanding ya, seimbang ya. Tapi kalau menyaingi kadang-kadang kita nggak sadar kepentingan terhadap benda itu sudah menyaingi kepentingan terhadap Allah. Nah, ini perintah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi jelas dan tegas sekali perintah dan larangan Allah ini. Apa bahayanya sih sebenarnya syirik itu? Kok demikian serunya Allah mengingatkan kita? Sebetulnya ada beberapa hal ya. Pertama, syirik itu kita kalau terkena penyakit syirik itu kita tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah. Itu termaktub dalam surat An-Nisa ayat 48. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, tapi Dia akan mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi ancamannya adalah kita tidak akan diampuni dosa kita, dosa syirik tersebut. Nah, di sini berbeda pandangan orang. Ada yang mengatakan syirik yang akbar yang tidak diampuni, tetapi syirik yang kecil itu diampuni oleh Allah. Itu pendapat para ulama. Kemudian ternyata syirik itu bisa tersembunyi di balik rasa cinta. Nah, ini bahayanya. Dia tidak kentara, ya, terselip dalam cinta. Ini yang bahaya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Cinta bisa berubah jadi syirik. Ini hebatnya. Ketika cinta itu kemudian menyaingi cintanya kepada Allah, jatuh dah itu di syiriknya. Hati-hati. Kemudian pahala juga akan hapus ya. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha min ibadihi walau asyraku lahibata anhum ma kanu ya'malun. Demikian itu petunjuk Allah. Dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, pasti sia-sialah amal yang telah mereka kerjakan. Nah, ini yang kalimat akhirnya ini fokus kita. Sia-sialah semua amal, perbuatan, ibadah kita yang kita lakukan itu ketika syirik itu bermukim di hati kita. Dan hebatnya lagi, fatalnya adalah tempat kita adalah di neraka. Dikatakan di dalam surat Al-Maidah 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Nauzubillah min zalik. Berat. Allah mengharamkan surga berarti sia-sialah hidup kita. Sepanjang hayat ini 60-70 tahun telah diharamkan surga bagi kita.
dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Mempersekutukan tadi ya. Oke. Nah, kemudian orang membagi-bagi, ada syirik akbar, ada syirik kecil. Syirik akbar itu yang besar, syirik kecil itu asgar, syirik asgar. Nah, kalau syirik akbar itu dikatakan bahwa dia akan menggugurkan seluruh amal dan menyebabkan kekal kita dalam neraka. Itu syirik akbar. Contohnya apa? Syirik dalam berdoa. Kita tidak berdoa kepada Allah, tapi meminta berdoa kepada yang lain selain Allah. Sebuah kekuatankah itu, orangkah itu, walikah itu, atau apalah begitu. Yaitu berdoa kepada orang yang telah mati, patung, pohon, batu, atau lainnya. Syirik ketaatan yaitu menaati selain Allah di dalam maksiat, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Demi kepentingannya maka yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Syirik akbar. Syirik yang kecil-kecil, nah ini mungkin yang banyak pada kita ya. Kalau yang akbar ini kita selalu waspada ini. Yang kecil ini yang lengah. Syirik kecil itu tidak menggugurkan seluruh amal, tapi juga berbahaya. Di antara contohnya adalah sifat riya. Nah, ini banyak nih. Ya. Contohnya ucapan Masya Allah wa syi'ta. Itu artinya apa? Kalau kita dapatkan sesuatu dan orang berjasa terhadap sesuatu itu, kita katakan Masya Allah wa syi'ta. Artinya ini karena Allah dan juga karena Anda. Allah digandeng dengan orang lain, walaupun dia berjasa, walaupun dia hebat. Masya Allah wa syi'ta. Jangan semuanya hanya Allah. Cukup kata-kata Masya Allah, la quwata illa billah. Itu aja cukup, gak usah pakai tambah-tambahan orang lain. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, ini gak bisa ya. Kemudian bersumpah dengan menyebut nama selain nama atau sifat Allah. Demi Nyai Roro Kidul, demi gunung, demi apa segala macam ya. Itu sudah syirik. Nah, kemudian ini ya syirik uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat ini dibagi orang menjadi akbar dan asgar. Ada syirik akbarnya, ada asgar, masing-masing ini ada akbar, ada asgarnya. Kita coba lihat satu persatu. Contoh syirik uluhiyah yang akbar. Kalau akbar itu yang menyembah lah ya. Menyembah ini biasanya kalau sekarang mungkin nggak ada lagi. Zaman dahulu itu menyembah berhala, menyembah roh, animisme, dinamisme. Nah itu dulu kan. Sekarang mungkin nggak ada lagi. Ya. Doa dan istighasah ini doa yang memang tidak meminta kepada Allah, mungkin kepada jin, kepada gunung, kepada laut, kepada orang lain. Meminta kepada wali pun meminta tidak boleh, meminta hanya kepada Allah. Bukankah kita tadi katakan seperti Ustaz katakan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas-jelas kita katakan di surat Al-Fatihah itu. Termasuk istighosah. Istighosah itu artinya kita kepepet dan meminta pada saat-saat kita terjepit, itu berminta bersama-sama, istighosah. Nah, tapi kalau istighosah yang dilakukan sekarang itu tidak, itu halal, itu karena istighosah hanya bersama-sama saja, memohonnya, mintanya kepada Allah. Itu tidak syirik, tidak. Bermohon pada wali, nah, ini yang agak debatable ya, berbeda pendapat, banyak perdebatan di sini terhadap wali ini. Ya, bermohon kepada wali, sejauh mana kita boleh bermohon atau meminta atau menggunakan wali dalam hal ini ya. Wali itu adalah orang soleh ya, orang soleh. Bernazar, nazar itu hanya kepada Allah, untuk Allah, tidak boleh yang lain-lain. Pergi kepada dukun, dukunnya kemudian kita janji kepada Pak Dukun, kalau berhasil Pak Dukun bisa saya memikat orang itu, maka akan saya berikan Pak Dukun mobil. Tidak. Minta perlindungan juga begitu. Kalau minta perlindungan itu contohnya penunggu hutan, gunung. Wahai penunggu hutan, saya akan lewat di sini. Mohon saya jangan diganggu. Kena itu. Ya.
Ya. Hai penunggu kuburan, malam ini sepi, tidak ada orang. Jangan saya diganggu, berilah kasih tahu sama anak buah kamu, jangan saya di ini. Nah, itu perlindungan itu. Ya. Dan banyak lagi bentuk-bentuk yang lain. Sihir, kita semua tahu sihir ya. Sihir ini menggunakan jasa jin. Dukun santet juga begitu, menggunakan jasa jin. Ini berat ini. Ya, jangan sampai kita kena ke sana. Yang asgharnya adalah riya, sum'ah. Bedanya riya itu adalah kita ingin dipandang oleh orang lain. Sum'ah itu kita ingin didengar pendapat kita. Kita betul ingin menjadi didengar, dikenal, terkenal. Nah, itu. Amal akhirat menjadi dunia. Ini hati-hati. Ini ustadz sering. Dia beramal, amalannya amalan akhirat. Dia berdakwah, dia begini, mengaji sana, mengaji sini. Tetapi sebenarnya yang dia cari adalah dunia. Yang dia cari adalah duit. Lantas timbul pertanyaan, nggak boleh ke orang ustadz mendapatkan honor? Ya boleh, tapi mana yang dominan? Motivasinya apa yang dominan? Itu aja jawabnya. Kalau yang dominan adalah duit, kena dia. Tapi kalau dominannya adalah mengharapkan ridho Allah, tidak masalah, walaupun nanti duit itu ngikut. Jimat, ya tahulah ya. Sekarang jimat itu ada macam-macam bentuknya Bapak Ibu. Ada yang dalam bentuk kayak kartu ATM, dibuat oleh dukun dalam bentuk kartu ATM, letakkan di dompet, kemana-mana terbawa, tidak ada orang tahu. Ya. Bertabaruk itu ya kayaknya nangis-nangis di kuburan, nangis di masjid, mengusap-usap bajunya atau jubahnya atau apanya, baik ke masjid ataupun ke Ka'bah sekalipun. Ya, itu tabaruk, tidak boleh. Ya. Tidak boleh, karena dilakukan oleh Nabi nggak ada. Bersumpah, bukan bersumpah demi Allah, tapi demi yang lain. Berjanji, bersumpah demi yang lain. Bolehkah kita mengatakan, aku bersumpah demi NKRI? Nggak ada cerita. Sedangkan di pengadilan aja mengangkat sumpah itu adalah dengan nama Allah, bukan nama NKRI, Pancasila dan sebagainya. Enggak. Begitu beratnya sumpah itu. Hubungkan nasib baik dengan buruk dengan angka-angka atau simbol. Nah, yang angka 13 tidak baik ya. Sehingga kalau ada angka 13 tidak bagus. Angka 3 tidak bagus. Sehingga kalau anaknya ada 4, anak 1, anak 2, anak 3, yang terakhir itu anak 3A. Tidak bisa. Nah, itu berarti kita hal-hal yang gaib itu kita letakkan pada selain Allah. Ini khurafat ini. Khurafat. Hari-hari sial. Ada yang mengatakan hari Rabu ini hari sial. Ya. Sehingga banyak pekerjaan yang dia tunda ke hari Kamis karena apa? Dia merasa ini nggak akan berhasil. Hari ini hari Rabu. Dan sebagainya seperti itu. Itu adalah syirik. Kadang-kadang kita nggak sadar itu. Kita nggak sadar. Nah, begitu. Simbol-simbol ya, ini simbol contohnya apa ya? Ini angka 13. Kalau matanya berkedip-kedip, waduh, ini pasti ada bencana, ini pasti ada musibah ini. Kena lagi di situ. Kan? Nah, itulah yang tidak bisa. Syirik rububiyah yang akbar itu apa? Itu menjadikan Tuhan itu berbilang ya. Pencipta itu berbilang. Ada yang mengatakan begini, alam ini diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, dan ini yang tidak bisa ya. Satu-satunya Allah. Nah, ini saya mohon maaf, ini ada pemahaman tentang satu kelompok ya, tentang Nur Muhammad ya. Kalau orang itu terlalu ekstrim dalam menyebut Nur Muhammad, itu dikatakan bahwa Nur Muhammad itu turut menciptakan alam ini. Nah, kena lagi ya. Ada yang mengatakan alam azali. Jadi alam itu diciptakan bersamaan dengan Tuhan. Ini pendapat-pendapat filosof lama dulu ya. Al-Arabi pernah menyebut ini, bahwa alam itu terciptanya itu bersama dengan Tuhan, sang pengatur alam itu sendiri. Nah, ini udah kena. Nah, itu.
Kemudian aneh faham Nur Muhammad yang berlebihan, ya. Itu banyak kalau kita kaji-kaji itu yang mengatakan bahwa cahaya Muhammad itu diciptakan dari cahaya Allah, kemudian Muhammad itu bisa menciptakan yang lain-lain, sehingga semua alam ini itu Muhammad lah yang menciptakan. Nah, itu sudah berkelebihan. Rasulullah sendiri juga tidak pernah menginginkan dia disanjung sedemikian tinggi. Wahdatul wujud, nah ini yang ekstrim, ya, berpadunya manusia dengan Tuhan, itu tidak bisa. Tapi kalau leburnya sifat-sifat egoisme seseorang karena larangan Allah, perintah Allah, itu bisa. Jadi hilangnya ilah-ilah dalam diri seseorang menyatu dengan perintah-perintah Allah, itu sah. Tapi kalau baik fisiknya maupun keberadaannya menyatu dengan Tuhan, itu berarti kan sudah menjadikan Allah itu jamak. Dan adanya pengatur selain Allah, ya, menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia, dan ini banyak sekali. Yang kecil-kecil adalah menyamakan hukum Allah dengan buatan manusia, bersumpah dengan nama Allah dengan selain nama Allah, ya. Asbab selain Allah, kita ada kecelakaan, asbabnya apa? Itu dia sembuh karena dia dirawat oleh dokter yang sangat super spesialis, iyalah sembuh. Saya kan nggak dapat. Nah, itu nggak bisa. Andai-andai pun juga itu hati-hati, seandainya saya tidak begini maka nggak akan terjadi dari begini. Itu dianggap sebagai bagian daripada syirik kecil, ya, rububiyah. Dia meragukan Tuhan, meragukan Allah, penyebab lain yang dijadikan. Mencela alam waktu, waduh panas sekali terik matahari ini, kenapa ya alam mau jadi begini, gitu. Jadi mencela-cela alam, kenapa? Alam itu Allah yang menentukan, Allah yang membuat. Mencela alam berarti mencela penciptanya, ya. Yang mengatakan alam ada dengan sendirinya, nah ini juga tidak beres, itu bisa menimbulkan syirik. Yang maha mengetahui, seakan-akan guru itu, wali itu tahu semua yang gaib-gaib. Salah, enggak. Nah, Rasulullah SAW aja enggak tahu semua yang gaib, dia hanya tahu terhadap apa yang diberitahu oleh Allah, itu aja. Jadi tempatkanlah sesuatu pada makomnya. Penganggungan pada benda bertuah ini sudah semua, ya, waktunya ketinggal sedikit, saya akan cepatkan aja. Nah, ini ilah dalam diri itu adalah sembahan atau hawa nafsu, harta, kekuasaan, atau bahkan ambisi pribadi yang mengendalikan hidup seseorang. Jadi saya garis merahi, mengendalikan hidup seseorang. Hawa nafsu, harta, kekuasaan, itulah ilah dia. Karena hanya Allah lah yang berhak menjadi ilah, yang lain tidak. Apa tanda-tandanya sesuatu itu sudah menjadi ilah di dalam diri kita adalah, pertama, kita merasa tentram dengannya, sakana ilaihi, ya, merasa tentram dengannya. Kemudian yang kedua, kita merasa dilindungi olehnya, istijara bihi. Hati-hati, rasa ini ada tidak, ya. Bukan Allah yang terasa melindungi kita, tapi benda itu yang melindungi kita. Kemudian merasa selalu rindu kepadanya. Ini tadi mahabbah, tadi sekarang rindunya kepada benda, kepada orang. Asyauqu ilaihi, ya. Kita gembira kalau bertemu dengannya, tapi nggak pernah gembira kalau kita sholat bertemu dengan Allah. Merasa cinta dan cenderung kepadanya. Wul'abihi, rasa rindu yang menguasai diri. Ini cinta dan rindu ini bisa terselip, kepleset kepada kesyirikan. Banyak sekali ilah-ilah palsu, hawa nafsu, ya, kemudian harta, kekuasaan, obsesi dan ambisi ini bisa menjadi ilah, ya. Dia begitu ngotot dengan obsesinya, ngotot dengan ambisinya, menabrak semua orang. Kenapa? Dia mempertuhankan obsesi dan ambisinya. Ini dia habis-habisan ini. Untuk jadi caleg aja dia mau berbuat yang haram-haram. Keluarga atau orang lain bisa, anak kita bisa kalau kita bangga-banggakan, ya, kita begitu bangga dengan anak kita yang berhasil begini, sehingga sudah sedemikian hebatnya kebanggaan itu mengalahkan
melupakan kita kepada Allah. Ya. Ilah palsu seringkali membuat seorang tidak lagi hidup untuk Allah, ya, melainkan untuk pemuas nafsunya. Hal ini terlihat ketika seseorang lebih memilih untuk memenuhi keinginan ilah palsunya daripada menjalankan perintah Allah, bahkan sampai mengabaikan perintahnya. Nah, ini cara untuk mengidentifikasi ada tidak ilah palsu di dalam diri kita. Lihat, tanya nih diri. Nah, kita lebih memilih itukah atau memilih Allah, perintah-perintah Allah? Nah, kita masih bermain-main, orang sudah mau sholat kok, nih waktu zuhur udah hampir habis, kerjaan di kantor nggak juga dihentikan. Hati-hati. Tuh. Nah, kemudian ada satu riya, ya. Apa bedanya riya dengan ujub? Riya itu kita pada dasarnya sebenarnya adalah hati-hati, ya. Itu bisa mensyirikatkan dengan orang lain, mensyirikatkan Allah dengan orang lain. Kalau ujub itu mensyirikatkan Allah dengan diri kita sendiri. Kita merasa kita ini alim, kita merasa kita ini tahu banyak segala-galanya, sehingga kealiman kita itu membuat kita menjadi sombong tadi, ya. Nah, itu sudah ujub. Hindarilah berbicara tentang diri sendiri. Nah, ini suatu teknik atau trik yang bagus untuk menghindari sifat-sifat ini tadi, ya. Hindarilah kita banyak bicara tentang diri kita, kehebatan kita, pencapaian kita, segala macamnya. Jangan diri kita aja yang kita ceritakan. Topiknya jangan fokus ke sana. Topiknya fokuslah kepada substansi apa yang mau diceritakan. Kan banyak orang bercerita tuh, ya, saya begini, saya ambil dia, saya gini kan, atau saya nanti begini, saya aja semua isi pembicaraannya itu. Bukan masalah substansi persoalan yang dia bicarakan tentang itu. Maka hendaklah kita senantiasa kalau berhasil, kalau menemukan sesuatu hal-hal yang ini, kamu hebat ya dapat ini, terpilih sebagai ini, katakan sajalah masya Allah, la quwata illa billah. Ini aja kalimatnya. Oh iyalah, saya kan kemarin sudah begini begitu, tentu aja iya. Itu udah salah tuh. Oh iyalah, kan saya udah sekolahnya sampai sekian lama, tentu udah ngelotok lah di kepala saya. Oh udah kena itu. Katakan saja masya Allah, la quwata illa billah. Nah, saya minta 2 menit atau 3 menit saja. Pertama kita bicara soal tawasul dan wasilah, ya. Ini yang paling sering nih menjadi persoalan, ya, wasilah dan tawasul. Itu Allah katakan, ya, ini tawasul itu kan kita tuh memanfaatkan atau menggunakan sesuatu untuk kita mendekat kepada Allah atau meminta kepada Allah. Boleh nggak? Boleh lah. Ini alasan bolehnya tuh ini. Surah Al-Maidah 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Orang yang beriman bertakwalah pada Allah, carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada wasilah itu diakui, boleh. Tapi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Kepada siapa kita berwasilah? Ada macam-macam, ya. Yang paling dianjurkan itu adalah berwasilah kepada ketakwaan kita sendiri, ya. Takwa, menjadi takwalah kita, maka berwasilah dengan takwa kita. Takwa itu apa? Takwa itu iman tambah amal soleh. Ya, di dalam takwa itu sudah termaktub iman dan beramal soleh. Oleh karena itu otomatis kita kalau ingin bertawasul itu harus menjadi orang yang soleh. Bisa juga kita bertawasul pada Asmaul Husna, itu ada dasarnya, ya. Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha. Nah, tawasul dengan bersolawat ini juga, jadi solawat kita itu akan menghantarkan kita itu mendekatkan pada Allah untuk kita memohon kepadanya, ya. Nah ini yang agak rumit. Tawasul pada orang soleh boleh enggak? Jawabnya boleh, tapi orang soleh yang masih hidup, ya.
Contohnya apa? Semua bapak ibu tahu tentang cerita Uwais Al-Qarni ya. Itu yang menyuruh Umar bin Khattab untuk mendatangi Uwais Al-Qarni dan memohon dengan menggunakan tawasul kepada Uwais Al-Qarni ini adalah Rasulullah sendiri yang menyuruh. Karena Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang punya akhlak yang sangat mulia sekali. Nah, bisa. Tapi yang tidak boleh itu adalah bertawasul, ya, ini yang dilarang ya. Yang dilarang itu bertawasul pada orang yang telah mati, siapapun dia. Siapapun dia, mau wali kayak mau orang soleh kayak atau apa, kalau udah mati tidak bisa bertawasul. Dasarnya apa? Fatimah itu ketika Rasulullah sudah wafat dan dimakamkan, dia tidak sekalipun pernah memohon menggunakan wasilah Rasulullah SAW, ayahnya, karena dia meninggal. Demikian juga dengan para sahabat-sahabat lain, tidak pernah dia berwasilah di kuburan Rasulullah, nggak ada. Nah, ketika kita naik haji atau umrah, kita kan lewat di makamnya Rasulullah, makamnya Abu Bakar, Umar, ya. Itu kan selalu diusir oleh para itu askar-askar itu. Kenapa diusir? Karena memang tidak boleh di situ itu kita memohon menggunakan orang-orang yang ada di kubur itu, yang telah meninggal itu. Kalau mendoakan dia boleh, tapi kalau kita berdoa untuk kepentingan kita menggunakan orang ini tidak bisa, karena dia sudah meninggal. Orang yang meninggal itu adalah untuk didoakan, bukan untuk minta doa. Nah, itu makam Rasulullah aja begitu. Jangan lagi lah makam-makam orang yang lain tentu. Nah, kemudian sholawat. Apa itu sholawat? Sholawat itu adalah mendoakan Rasulullah yang berimbas kepada syafaat yang datang yang diberikan kepada kita. Imbasnya itu adalah syafaat. Jadi kalau kita itu ingin juga melibatkan Rasulullah untuk memperoleh sesuatu, maka bersolawatlah. Solawatlah yang jalan yang dibolehkan. Ya, Rasulullah. Ini bukan minta doa kepada Rasulullah, enggak, tapi kita yang mendoakan Rasulullah dan imbasnya adalah syafaat untuk kita. Jadi tidaklah sama antara meminta wasilah pada Rasulullah yang telah meninggal dengan bersolawat, itu beda sekali ya. Kalau berwasilah tidak diperkenankan, tapi kalau bersolawat diperkenankan. Jadi bersolawat itu sebenarnya adalah menghasilkan syafaat buat diri kita sendiri juga. Maka banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah pagi dan petang dan begitu itu. Kesimpulannya adalah kalimat tauhid adalah pondasi keimanan, meniadakan ilah-ilah kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada ilah-ilah yang lain. Faktanya banyak ilah-ilah pada diri, pikiran, dan pemahaman ibadah sehingga menimbulkan syirik. Nah, upaya pemurnian tauhid itu harus diawali dengan membersihkan syirik dalam diri kita. Kita tahu kalimat tauhid, tetapi kalimat tauhid itu menjadi enteng dan ringan saja jadinya. Kenapa? Karena kita masih tidak mau membersihkan syirik dalam diri kita. Nah, upaya mencari Tuhan atau mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, bila tidak hati-hati justru makin menjauhkan diri dari Tuhan. Kenapa? Kita ingin mendekatkan diri pada Allah, kemudian kita berwasilah dengan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama, maka bukannya makin dekat, malah kita makin jauh. Untuk itulah maka harus berilmu. Tadi pangkal ayat tadi sekali adalah dikatakan berilmu. Nah, di kebodohan dan taklid buta, ya, taklid buta dan kebodohan adalah pintu masuk pada kemusyrikan. Nah, semoga itu bisa saya sampaikan dalam waktu yang setengah jam ini. Semoga manfaat bagi kita, ya. Ya, ini tentang alam, ya. Bisa dibaca sendiri. Alam itu dia sebetulnya banyak makna, ya.
bisa dibaca, dilihat, dirasakan oleh orang yang memahami hakikat daripada alam itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.